Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kita selalu siap untuk melaksanakan kegiatan kita pada pembelajaran online ini. Oke anak-anak, pada hari ini kita kembali lagi pada materi pembelajaran IPS untuk materi yang kedua. Ya, di materi sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang pengertian dari ruang dan interaksi antar ruang. Nah, pada materi pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang kondisi geografis Indonesia. Tapi untuk pertama, Ibu akan menjelaskan tentang penggunaan peta untuk menemukan suatu lokasi. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian peta, atlas, dan globe. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan unsur-unsur pada peta. Jadi Ibu harapkan kalian dapat menyimak baik-baik video pembelajaran yang akan Ibu jelaskan pada hari ini. Baik anak-anak, kita mulai dengan materi kita yang pertama. Ya, di sini kalau kalian lihat, ini adalah sebuah gambar yang menggambarkan negara kita, negara Indonesia. Nah, tapi gambar ini dibuat dalam sebuah media yang disebut dengan peta. Ya, jadi kalian harus bisa membedakan apa itu peta, atlas, dan globe. Nah, sekarang ini merupakan gambaran dari sebuah peta. Apa sih pengertian dari peta itu? Peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi yang diperkecil seperti penampakan yang terlihat dari atas. Sedangkan kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peta itu berarti gambar atau lukisan pada kertas dan sebagainya yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya ini bisa kalian lihat bentuknya seperti buku. Ya, jadi ini adalah gambar dari atlas. Atlas sendiri mempunyai pengertian yaitu kumpulan peta-peta yang mempunyai tema sama dan disusun dalam bentuk buku. Ya, jadi kalau kumpulan peta-peta yang disusun dalam bentuk buku itu disebut dengan atlas. Ya, pasti kalian pernah melihat ada atlas Indonesia, ada atlas dunia. Itu berarti kumpulan-kumpulan dari gambar-gambar atau peta yang disusun dalam bentuk buku. Oke, yang ketiga ini adalah gambar globe. Ya, kalian pasti sudah pernah melihat seperti apa bentuk globe itu. Ya, kalau kita lihat di sini, globe ini bisa dikatakan sebagai miniatur dari keadaan penampakan bumi kita. Ya, jadi globe memiliki pengertian yaitu tiruan bola bumi dalam bentuk kecil. Ya, globe berbentuk bola yang menggambarkan bentuk bumi yang bulat. Nah, pada globe ini kalian bisa langsung menemukan mana yang disebut dengan kutub utara dan kutub selatan. Ya, pada bagian globe atas itu merupakan kutub utara dari bumi, sedangkan di bagian bawah itu merupakan kutub selatan. Ya, jadi Ibu harapkan kalian bisa membedakan apa yang dimaksud dengan peta, atlas, maupun globe. Semuanya itu merupakan gambaran dari bumi. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan secara detail
tentang peta. Ya, kalau tadi kalian sudah mempelajari tentang pengertian dari peta, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan peta. Ya, di sini pembuatan peta itu memiliki fungsi dan tujuan. Fungsi peta itu salah satunya adalah untuk menggambarkan suatu wilayah dalam ukuran yang lebih kecil, baik secara detail maupun menyeluruh. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, peta ini juga banyak digunakan oleh para pengajar seperti Ibu dan kalian juga sebagai siswa itu juga bisa menggunakan peta sebagai media pembelajaran, yaitu fungsi dari peta. Sedangkan tujuan pembuatan peta itu ada beberapa tujuannya. Antara lain, yang pertama, menggambarkan penampakan suatu wilayah. Yang kedua, menyampaikan informasi-informasi penting dari suatu wilayah. Yang ketiga, menganalisis data spasial berdasarkan persebaran bentang alam. Yang keempat, pembuatan desain jalan berdasarkan relief sebenarnya. Dan yang kelima, untuk keperluan pembangunan. Ya, contohnya untuk konstruksi jalan, perencanaan kebutuhan penduduk, atau navigasi. Lalu yang kedua, di sini ada jenis-jenis peta. Ya, jadi peta itu dibedakan berdasarkan beberapa jenis. Ya, yang pertama di sini jenis peta berdasarkan informasi. Ya, berdasarkan informasi, peta dibagi menjadi dua, yaitu ada peta umum dan peta khusus atau tematik. Nah, apa sih peta umum ini? Nah, peta umum ini adalah peta yang menggambarkan segala sesuatu yang terdapat di suatu daerah. Contohnya apa? Nah, contoh peta umum ini adalah peta wilayah Republik Indonesia. Ya, jadi menggambarkan wilayah Republik Indonesia. Sedangkan kalau peta khusus atau peta tematik adalah peta yang hanya menggambarkan penampakan-penampakan tertentu di permukaan bumi. Contohnya, itu ada peta kepadatan penduduk, ada peta pariwisata, dan peta penggunaan lahan. Itu kalau peta berdasarkan informasi. Nah, yang kedua ada peta berdasarkan jenisnya. Ya, di sini dibedakan menjadi peta foto dan peta garis. Nah, peta foto itu adalah peta yang dihasilkan dari mozaik foto udara yang dilengkapi kontur, nama, dan legenda. Sedangkan kalau peta garis adalah peta yang menyajikan detail alam dan buatan manusia dalam bentuk titik, garis, dan luasan. Oke, yang ketiga, jenis peta berdasarkan bentuk. Ini dibagi menjadi tiga. Ada peta timbul atau peta relief, ada peta datar atau peta biasa, ada peta digital. Oke, peta timbul atau relief itu adalah peta yang dibuat berdasarkan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya. Sedangkan kalau peta datar atau peta biasa, itu adalah peta yang dibuat pada suatu bidang datar. Nah, ini yang biasa kita buat untuk media pembelajaran. Sedangkan yang ketiga, itu adalah peta digital atau peta terkomputerisasi, yaitu peta yang dibuat dan dapat dibaca melalui komputer. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur yang terdapat dalam peta. Nah, ketika kita mempelajari sebuah peta, kita harus bisa membaca tentang informasi-informasi yang terdapat dalam peta tersebut. Nah, jadi untuk memahami informasi-informasi dalam peta itu, kita harus mengetahui unsur-unsur pada peta. Nah, peta memiliki unsur-unsur antara lain, yang pertama ini adalah judul peta. Judul peta ini biasanya terletak di bagian atas peta dan ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Contohnya, peta Indonesia.
Nah, itu disebut dengan judul peta. Yang kedua, ada tanda arah atau orientasi. Nah, ini disebut juga dengan tanda yang menunjukkan arah mata angin pada peta. Biasanya arah mata angin itu ada petunjuknya yaitu arah utara. Utara itu menghadap ke atas. Jadi kalau kalian lihat di peta itu ada tanda seperti tanda garis 4 yang di atasnya tertulis huruf U. Nah, itu merupakan tanda arah atau orientasi. U untuk utara di atas, lalu untuk bagian selatannya ada di bawah. Itu merupakan tanda arah mata angin. Oke, lalu yang ketiga, ini adalah letak geografis, koordinat, atau astronomis. Ya, di sini koordinat itu adalah menentukan letak suatu tempat yang dipetakan berupa garis lintang dan garis bujur. Ya, nanti Ibu akan menjelaskan lagi apa yang maksud dengan garis lintang dan garis bujur. Nah, yang keempat, unsur petanya disebut dengan indeks peta, yaitu peta kecil yang ada di dalam peta. Ini biasa terletak di bawah, di kanan bawah, ataupun bisa juga di kiri atas. Itu ada peta kecil yang terdapat dalam peta utama. Peta yang selanjutnya, ini ada inset peta, yaitu peta tambahan dari peta utama. Lalu ada tahun pembuatan dan sumber peta. Nah, ini juga penting ya sebagai informasi kapan peta itu dibuat. Jadi, bentuk muka bumi ini kan kadang berubah-ubah. Nah, jadi kita bisa mengetahui informasi kapan tahun pembuatan peta supaya jika misalnya ada perubahan, itu kita bisa mengetahui informasi yang terbaru lagi. Lalu ada simbol peta. Nah, simbol peta ini adalah menyederhanakan penampakan objek-objek di muka bumi. Simbol peta nanti bisa dibagi-bagi menjadi ada simbol garis, ada simbol gambar, ada simbol warna. Nanti juga Ibu akan menjelaskan lagi. Lalu yang selanjutnya ada skala peta. Nah, skala peta ini itu merupakan perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di muka bumi. Ya, kalian bisa lihat itu misalnya di peta itu ada tertulis skala peta itu adalah 1:100.000. Nah, itu artinya 1 cm jarak di peta sama dengan 100 cm atau 1 km jarak sebenarnya. Dan yang terakhir, ini adalah legenda. Legenda ini adalah keterangan simbol-simbol dalam peta. Nah, ini adalah gambaran secara detailnya penjelasannya tentang unsur-unsur peta. Ya, bisa kalian lihat kita mulai dari sebelah kiri atas. Nah, ini ada gambar peta Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya. Nah, kita geser dari sebelah kiri. Nah, di situ ada yang namanya legenda. Ya, jadi legenda ini adalah simbol yang menjelaskan tentang simbol-simbol pada peta. Kemudian peta Provinsi Nusa Tenggara Timur ini merupakan judul peta. Ya, biasanya dituliskan dengan menggunakan huruf kapital. Tapi ada juga yang penulisannya itu menggunakan huruf kapital di awal kata. Lalu biasanya peta itu digambarkan dengan garis tepi. Oke, kita ke bawah. Ini ada yang namanya arah mata angin atau disebut juga dengan tanda arah atau orientasi. Ya, nah kalau kalian lihat di situ sudah ada penjelasannya. Arah mulai dari utara, selatan, timur, barat.
Ya, lalu ada tenggara, timur laut, barat daya, barat laut. Itu adalah arah mata angin. Nah, lalu yang selanjutnya skala peta. Nah, itu kalau kalian lihat di situ tertulis skala peta Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, lalu ada garis bujur. Oke, bisa kalian lihat itu adalah garis bujur, itu adalah garis yang membelah bumi, ya, atau ibu ulangi, garis bujur itu adalah garis hayal yang menghubungkan antara kutub utara dan selatan bumi. Ya, jadi di sini tujuan dari garis bujur itu berguna untuk menentukan waktu suatu daerah. Itu tentang garis bujur. Nah, sedangkan garis yang melintang dari kiri ke kanan itu disebut dengan garis lintang. Nah, garis lintang ini adalah garis hayal pada peta atau globe yang sejajar dengan khatulistiwa. Ya. Nah, garis lintang inilah yang menyebabkan perbedaan iklim di antara wilayah-wilayah di dunia. Ya, jadi kalau garis bujur fungsinya untuk membedakan waktu di belahan bumi, sedangkan kalau garis lintang fungsinya untuk membedakan iklim yang ada di belahan bumi. Lalu selanjutnya itu ada yang namanya inset peta. Ya, jadi ini adalah gambaran dari unsur-unsur peta jika kita menjelaskannya dalam sebuah peta. Nah, yang selanjutnya ini tentang simbol-simbol pada peta. Kenapa simbol ini juga harus dipahami? Ya, supaya ketika kita membaca peta, kita tahu ya tentang simbol-simbol yang menjelaskan dari keadaan peta tersebut. Nah, diantaranya simbol peta ini ada yang namanya simbol titik. Ya, simbol titik dan simbol garis. Kalau kalian lihat, ya jika di peta itu ada simbol titik, yaitu gambar seperti ini. Gambar kotak dengan warna merah itu merupakan ibu kota negara. Sedangkan gambar lingkaran dengan titik merah di tengah-tengahnya itu adalah ibu kota provinsi. Lalu ada ibu kota kabupaten, itu gambarnya titik hitam di tengah-tengahnya. Lalu ada kecamatan atau kota lain. Nah, kalau gambar seperti jangkar itu gambar pelabuhan. Lalu ada gambar bandar udara. Nah, kalau segitiga hitam itu biasanya gunung api tadi tapi sudah tidak aktif lagi. Sedangkan kalau gambar segitiga tapi dia berwarna merah, itu merupakan gunung berapi yang aktif. Sedangkan pada simbol garis, nah kalian bisa lihat, kalau garisnya bentuknya seperti itu adalah sungai, ya, yang bercabang. Lalu ada jalan raya, jalan lain desa, ada batas negara, ada batas provinsi, ada batas daerah. Ya, jadi dengan kita mempelajari simbol titik dan simbol garis, kita akan tahu, oh batas-batas negara itu simbolnya seperti apa. Oh kalau gambarnya seperti ini, itu merupakan sungai. Ya, jadi itu simbol titik dan simbol garis. Nah, untuk simbol peta berikutnya, ini adalah simbol area. Jadi kalau dalam peta, kalian melihat beberapa contoh simbol ini ada merupakan simbol-simbol area pada peta. Di sini ada simbol danau, rawa, sawah, dan formasi batuan kapur. Ya, jadi gambarnya seperti ini. Sedangkan untuk simbol warna, ini menjelaskan tentang keadaan permukaan bumi yang sebenarnya. Ya, jadi ketika kita menggambar peta itu, warna itu harus disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Di sini bisa kalian lihat, ini ada beberapa warna, ada warna hijau, kuning, coklat muda sampai dengan coklat tua, kemudian ada warna biru muda sampai dengan biru tua. Ibu jelaskan salah satunya di sini simbol untuk warna hijau itu menjelaskan tentang dataran rendah, yaitu dataran rendah yang hanya
0 sampai 100 meter di atas permukaan laut. Oke, sedangkan untuk yang warnanya coklat, ini bisa kalian lihat, coklat tua itu merupakan dataran tinggi dengan ketinggian antara 3.500 sampai 4.000 meter di atas permukaan laut. Itu untuk daratan. Nah, kemudian ada lagi ini untuk perairan. Itu bisa kalian lihat di sini dimulai dari warna biru muda. Nah, biru muda ini dikatakan sebagai laut dangkal yang hanya memiliki kedalaman 0 sampai 200 meter. Ya, kemudian berangsur warnanya hingga sampai ke warna biru tua. Nah, untuk kedalaman laut yang berwarna biru tua, ini memiliki kedalaman 5.000 sampai 6.000 meter. Nah, ini sudah bisa dikatakan disebut juga dengan samudra. Ya, cukup sekian materi pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan dan Ibu jelaskan bisa kalian pahami. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan soal atau tugas kepada kalian. Ya, jika ada yang kurang kalian pahami atau yang tidak kalian mengerti, kalian bisa tanyakan langsung. Kalian tulis di kolom komentar ini atau bisa langsung bertanya melalui grup kelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.